Pemirsa, perjalanan spiritual yang berbeda kali ini dirasakan oleh Annisa Trihapsari dan juga keluarga ketika beribadah umroh. Betul pemirsa, bayangkan banyak sekali memang orang-orang yang berkesempatan bekerja bersama artis ya. Iya. Apalagi sudah setahun, 5 tahun, 10 tahun pasti akan dapat imbasnya seperti berangkat haji pun atau umroh pun diajak. Nah ini bayangkan 30 tahun karyawannya akhirnya diajak semuanya. Waduh seru banget ya. Baik banget ya selama ini 30 tahun lo tuh jarang-jarang loh ya. Jadi kan sangat apresiasi sekali dengan keadaan ini ya. Baik, ini akan untuk perjumpaan kita pemirsa di Insert Pagi kali ini. Nanti balik lagi hadir ya Van ya. Betul, 10.30 pastinya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Dadah. Kabar bahagia datang dari keluarga besar Sultan Djorghi dan Annisa Trihapsari yang baru saja melakoni ibadah umroh bersama. Unggahan umroh keluarga besar Annisa Sultan kali ini sukses menuai sorotan warganet sekaligus banjir pujian. Apalagi selain mengajak semua orang rumah, seorang karyawan yang sudah hampir 30 tahun mengabdi juga diajak serta untuk umroh. Bareng sama karyawan. Iya, dia udah kerja sama kita tuh hampir 30 tahun. Jadi ya Mas Sultan bilang ya udah deh kasih hadiah buat dia. Ya alhamdulillah semuanya lancar. Dan itu momen pertama kali gitu Mbak, umroh bareng sama orang di rumah. Gitu. Iya. Namun lebih dari sekedar suasana, entah kenapa di umroh kali ini Annisa Trihapsari dan Sultan Djorghi seolah merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti mendapat hidayah dalam sujud dan memandang Ka'bah. Maka inilah tangis haru Annisa di Tanah Suci sambil memeluk erat Aquin, putri semata wayangnya. Aku mencari tempat mengadu, padahal kau dekat denganku, dan ku bersumpah tiada yang lain. Melo gue. Durasi nih ya. Aduh maaf. Iya, pengalaman spesial di Tanah Suci, priceless atau tak ternilai harganya. Itu kenapa orang bisa umroh bukan terutama karena berduit, melainkan karena undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang namanya umroh itu aku punya keyakinan bukan karena kita kaya, bukan karena kita sehat, tapi memang itu undangan Allah gitu loh. Mau kita kaya seperti apapun, tapi kalau emang hatinya tidak ada keinginan untuk kesana atau pengen banget kesana tapi tidak ada rezeki waktu, itu nggak bisa. Aura dan pesona cantik Aquin sendiri di balik hijabnya kemarin banjir pujian warganet. Selain itu, tak sedikit pula yang memuji Aquin yang sudah besar dan makin cantik saja. Namun entah kenapa, bagi Sultan dan Annisa, hal ini justru bikin keringat dingin. Bayangkan saat anaknya gedit, Annisa dan Sultan justru ikut dan duduk di sela-sela mereka. Jujur ya, dengan dia sudah seperti ini, apalagi 3 tahun lagi lah, anggaplah 3 tahunan lagi ya. Terus saudara yang datang, Tintin, Assalamualaikum, oh maaf itu gue deg-degan tuh, keringetan pasti. Oh gitu. Nah, dan saya udah bilang sama Aquin, pokoknya kamu nanti kalau ada cowok yang suka atau ngajak nonton, ayah ikut. Jadi Aquin duduk di mana? Kalian duduk di mana? Yang pasti Sultan, kadang-kadang Aquin, aku baru yang cowoknya. Di sela. Aduh maaf ya Queen, ini yang terbaik loh menurut kita, belum tentu menurut dia. Ini bisa menjadi contoh buat orang tua lainnya, tapi aku setuju. Menikah pada tahun 2007, kini 18 tahun sudah, Annisa dan Sultan sukses membangun kehidupan pernikahan yang bersahaja dan pastinya sangat membahagiakan. Lantas,
Apa rahasia langgeng rumah tangga ala Annisa Trihapsari dengan Sultan Georgie? Masih menurut Mbak. Kalau keharmonisan kayaknya bukan karena operasi plastik ya menurut aku, tapi karena komunikasinya benar, terus kejujurannya benar, lebih ke hubungan yang sehat sih. Seperti apa sih Mbak dalam berdua? Ya mungkin harus ada yang lebih ngalah kali. Kalau Mas Sultannya keras, sayanya ngalah. Sayanya keras, Mas Sultannya ngalah. Harus saling. Makanya harus saling. Kalau misalnya dua-duanya api ya susah.